Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membaguskan akhlak, tabiat, menyempurnakan adab. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan sanad hadis ini kuat. Jadi Rasulullah sabdakan bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan daripada tabiat, akhlak, adab yang baik. Dari hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Imam Baihaqi, dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Jadi aku, kata Nabi, hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka beliau contohkan akhlak yang baik kepada kita. Kemudian gimana? Kok salaman dilarang, salaman tidak boleh? Ini gimana akhlaknya? Salaman kepada guru, salaman kepada orang tua, salaman kepada orang soleh kita dilarang, tidak dibolehkan. Ini bagaimana? Pada Rasulullah SAW sendiri mencontohkan akhlak yang baik. Dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Sayyidina Barra bin Azib, beliau mengatakan, beliau pernah mendengar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimain." Jadi tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, dan mereka itu berdua itu bertemu, dua orang muslim bertemu, payatasofahani, kemudian mereka berdua bersalaman, berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yabtariqa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang muslim bila ia bertemu lalu ia bersalaman, berjabat tangan, maka dosa-dosanya gugur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka itu qabla an yabtariqa, sebelum mereka berpisah. Jadi Allah ampuni dosanya selama ia berjabat tangan itu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi meriwayatkan ini hadis. Berjabat tangan Rasulullah perintahkan, dan Rasulullah SAW pun mencontohkan kalau beliau itu berjabat tangan dengan para sahabat. Para sahabat menjabat tangan Rasulullah SAW, bersalaman dengan Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Qatadah? Akanatil musafahah fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas, apakah berjabat tangan itu dilakukan di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaan Abu Qatadah. Wahai Sayyidina Malik, gitu, Sayyidina Anas bin Malik, apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tradisi berjabat tangan, membiasakan setiap bertemu berjabat tangan? Maka apa jawab daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu?
qala na'am. Ya, beliau mengatakan benar bahwa para sahabat itu setiap bertemu berjabat tangan. Ini dalam Sahih Bukhari, ya, menerangkan perkara itu. Ya. Dan bagaimana pandangan para ulama-ulama kita? Para ulama-ulama kita, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i ini, sangat mensunnahkan. Ya. Coba lihat di dalam kitab Asna Al-Mutalib juz 3 halaman 114. Ya. Disebutkan di sana wa yustahabbu taqbilu yadil hayy li salihin wa nahwihi minal umuri diniyah. Maka dikatakan bahwa sangat disunahkan, ya, sangat disunahkan, sunnah hukumnya, ya, mencium tangan orang yang masih hidup karena kebaikannya dan sejenisnya, yaitu kebaikan-kebaikan, ya, yang bersifat ad-diniyah, yang bersifat agama, ya. Seperti, ya, dalam kitab Asna dikatakan kazuhdin wa ilmin wa syarafin. Seperti orang itu bersifat zuhud, ya, ilmunya dalam, orang itu orang yang soleh, orang mulia, ya, orang yang apa istilahnya itu kiai, ya, tuan guru, habaib, ulama. Itu sunnah bersalaman kemudian mencium tangan mereka. Itu untuk ulama-ulama, orang-orang tua kita, ya. Dan disebutkan dalam kitab itu kama kanat as-sahabah tab'aluhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Abu Dawud. Dan dikatakan bahwa ini adalah perilaku para sahabat, ya, dilakukan oleh para sahabat, ya. Apabila bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersalaman lalu mencium tangan baginda Nabi sallallahu. Dan ini hadisnya, ya, riwayat Abu Dawud, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanida sahihah, ya, dengan sanad-sanad yang sahih, ya, tentang perkara ini. Nah, kemudian di dalam kitab tersebut, kitab Asna itu, ya, dijelaskan yang tidak boleh itu, ya, wa yukrahu dzalik lighinahu wa nahwihi minal umuri minal umuri ad-dunyawiyah. Itu yang tidak boleh, dan tidak boleh bukan haram. Tidak bolehnya itu wa yukrahu, makruh saja untuk mencium, bukan berjabat tangan yang makruh, tapi mencium, ya, mencium tangan orang-orang yang ahli dunia, ya, pejabat dan lain sebagainya. Itu cuman makruh, ya, larangannya makruh. Mencium kenapa? Karena ada tujuan untuk mendapatkan sesuatu, itu sebabnya makruh. Tapi kalau untuk memuliakan karena dia lebih tua dari kita atau lebih baik dari kita, ya, itu enggak masalah. Tapi kalau tujuan duniawi karena dia ahli dunia, baik itu pejabat, orang kaya, ya, liginahu, ya, karena kekayaannya, karena kemasyhuran dunianya, itu tidak dibolehkan. Sedangkan, ya, kalau para ulama, ya, bukan hanya berjabat tangan tapi mencium tangannya itu disunahkan. Disunahkan. Lalu bagaimana, ya, ketika kita mencium tangan para ulama, apakah bagaimana tradisinya, bagaimana caranya? Apakah boleh kita mencium tangan kita biasa begitu? Tradisi yang kita lihat, cara yang kita lihat. Ketika salaman mencium tangan para ulama, lalu kita mencium tangan kita sendiri, telapak tangan kita sendiri. Bagaimana? Itu boleh, ya. Bahkan itu sunnah. Itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan bahwa
sunnah mencium tangan sendiri setelah kita berjabat tangan. Dan ini dinyatakan oleh siapa? Ulama kabir, ulama besar, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi adat, perilaku, tabiat, tradisi seperti ini salaman. Setiap bertemu, baik bertemunya itu ketika sebelum sholat apa dan setelah sholat, tidak masalah. Ini tradisinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan daripada sahabat sendiri, keterangan para ulama. Inilah adab akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan menjadi contoh bagi kita. Loh, ini ada yang melarang, ini ada yang tidak membolehkan. Piye iki? Bahasa Jawanya piye iki? Gimana? Maka ini penting sekali perkara ini.